Iya Kak, enggak, ini mas saya cuma saran Kak. Bukan Jadi saya AFRL. itu Iya, itu ke itu AFRL. kepercayaan Bapak. Saya juga punya Iya, kepercayaan Allah. saya Iya, masing-masing ini gitu. kan kepercayaan saya. Yesus adalah Allah, itu kan kepercayaan saya. Saya percaya sekali Yesus adalah Allahku yang Maha Kuasa. Lalu apa masalahnya sama kamu? Iya, masalahnya gini Kak, karena di sini timbulnya jadi perdebatan Kak antara agama Islam dan agama Kristen. Kalau Kakak menulis di situ ya sudah adalah Allah. Emang AFL, betul. AFL, mohon maaf saudaraku. Perdebatan Allah gitu. itu kepercayaan kami. Yesus adalah Allah itu memang kepercayaan kami. Sebelum agamamu muncul, diabad ke-6 atau ke-7, orang Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah. Loh, kenapa kamu yang keberatan? Kan kita mempercayai Yesus adalah Allah. Iya, saya Ya, nggak nama keberatan. Allah. Iya, nama. Nah, kalau kamu keberatan, kenapa kamu datang ke sini keberatan? Mohon maaf saudaraku ya. Ya, keliru pria ini melarang Mikana agar tidak menyebut nama Allah. Sebab menurutnya Allah hanyalah milik agama Islam, bukan agama Kristen Protestan. Beginilah penjelasan Mikana untuk selanjutnya. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Shalom juga TikToker. Sorry baru masuk. Habis meet. Halo Bikro, Dewi Mul, selamat sore. Selamat sore Dewi Mul. Waduh. Tadi Mila Hamid. Iya Kak, enggak, ini mas saya cuma saran Kak. Bukan Jadi saya AFRL. Iya, itu AFRL. itu kepercayaan Bapak. Saya juga punya Iya, kepercayaan Allah. saya Iya, masing-masing ini gitu. kan kepercayaan saya. Yesus adalah Allah, itu kan kepercayaan saya. Saya percaya sekali Yesus adalah Allahku yang Maha Kuasa. Lalu apa masalahnya sama kamu? Iya, masalahnya gini Kak, karena di sini timbulnya jadi perdebatan Kak antara agama Islam dan agama Kristen. Kalau Kakak menulis di situ ya sudah adalah Allah. Makasih, Gitu, Bali, Kak. makasih. Jadi Mohon saya maaf ya cuma- AFRL. Ya, silakan. Iya, Gak apa-apa, bentar, Mikana, izin. Bang, apakah abang pernah menonton Mikana yang sebelum-sebelumnya? Ada satu yang naik dari badan institusi negara. Dia beragama seperti abang. Dia mendukung acaranya Mikana dan mensupport. Bahkan orang-orang yang ada di bawah. Institusi saja mendukung loh bang. Karena Iya, Mikana hanya membahas secara kekristenan, secara Alkitab. Tidak membahas agama abang, tidak membahas keyakinan siapapun. Tapi dari orang-orang yang bertanya tentang Alkitab. iya, betul Bang, saya akuin. Emang betul. AFL, mohon maaf saudaraku. Perdebatan Allah gitu. itu kepercayaan kami. Yesus adalah Allah itu memang kepercayaan kami. Sebelum agamamu muncul di abad ke-6 atau ke-7, orang Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah. Loh, kenapa kamu yang keberatan? Kan kita mempercayai Yesus adalah Allah. Iya, saya Ya, nggak nama keberatan. Allah. Iya, nama. Nah, kalau kamu keberatan, kenapa kamu datang ke sini keberatan? Mohon maaf saudaraku ya. Ya, Iya. kita ganti dulu yang ini, yang apa? Kita angkat yang mau bertanya ya. Ya, kamu sendiri yang justru membuat perdebatan. Karena di sini bukan berdebat. Di sini itu Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dan di dalam kepercayaan orang Kristen, Yesus adalah Allah, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Karena nama Allah di dalam iman Kristen bukan nama ya, tetapi gelar atau jenis sesembahan. Jenis sesembahan kami namanya Yesus Kristus. Ya, selamat sore Asbullah. Sebelumnya assalamualaikum, salam toleransi ya buat semua agama. Saya Ya. izin bukan mau berdebat sih, tapi saya lebih kepada izin menyarankan gitu ya. Enggak, Kalau Asbullah gitu, di sini Anda bertanya di room saya ini Anda bertanya, Alkitab menjawab. Kalau Anda bertanya tentang Alkitab silahkan, tapi dengan santun. Kalaupun nggak ada nggak apa-apa, biar kita ganti sama yang lain yang mau bertanya. cuma ngasih saran aja sama host sama yang lain juga gitu ya. Kalau keadaannya kayak gini, kalau menurut saya sih kurang kurang clear gitu ya. Kurang clear Kelanjutannya. gimana? Di sini itu memberitakan Injil, Bang.
Oh iya. Di sini Cuma memuji memuliakan Tuhan Yesus. Anda bertanya, iya, Alkitab menjawab. Nggak bertanya juga nggak apa-apa, Bang. Nggak ada paksaan. yang ngerti Ya. cuma Oke, saya rasa dari cukup ya, Bang. Makasih ya, Bang. Dari segi pembahasannya itu Mohon maaf, terlalu- Bang. Ya, kita membahas Alkitab, Bang. Bukan membuat ini. Kita membahas Alkitab saja di sini ya. Jadi izin bentar, yang penonton ya. Yesus adalah Allah. Mikana mempunyai dasar dan mempunyai dalil yang ada di dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Yesus Kristus itu adalah Allah. Nggak salah, Yesus adalah Allah. Sesuai dengan keyakinan iman daripada kekristenan yang ada tertulis di dalam Alkitab. Salahnya di mana makanya? Iya, dan orang Kristen terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus Kristus. Makasih semuanya. Terima kasih yang udah tetap layar ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat sore Nadi Nea. Nadi. Selamat sore Kak. Ya, silakan pertanyaannya saudaraku. Yang lain pada nggak paham apa pertanyaan, apa arti dari room ini nggak paham. Aku mau bertanya Kak. Silakan. Sebelum Yesus turun ke bumi, bukankah sebelumnya ada nabi? Kalau di Islam itu ada nabi yang diutus oleh Tuhan. Jelas Kak? Iya. Terus sehabis itu Yesus turun. Apakah Yesus sudah nggak percaya lagi sama nabi-nabinya? Makanya dia sendiri yang turun ke bumi. Iya, jadi gini saudaraku ya. Tuhan Yesus Kristus sudah sering datang ya dalam rupa manusia di Perjanjian Lama, seperti di Kejadian 17 ketika Abraham bertemu dengan 3 orang manusia ya. Itu Tuhan Allah atau Yahweh itu datang berteofani ya. Berteofani artinya penampakan sosok ilahi dalam bentuk manusia, ada dalam bentuk tiang api, dalam bentuk tiang awan dan lain sebagainya ya, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus sudah sering datang ya di dalam Perjanjian Lama, dia dipanggil Yod-Heh-Vaveh ya, karena Yesus adalah Yahweh itu sendiri yang datang dari surga. Kalau begitu penggambaran Tuhan, ya aku pikir itu terlalu simpel Kak. Terlalu manusiawi cara pikir kayak gitu. Bukankah Tuhan itu Maha Esa? Jadi gini, kamu tahu nggak artinya Esa? Kalau kita baca Ulangan 6 ayat 4 ya, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Artinya, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa, ya. Jadi Esa artinya di situ tidak ada Allah selain daripada Dia, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Allah yang benar satu-satunya itu hanyalah Yahweh itu sendiri, tidak ada yang lain. Jadi supaya kita bisa melihat Yahweh itu, karena kalau Dia datang dalam keadaan yang sesungguhnya, jangankan kamu yang terbakar, bumi aja hangus. Tetapi supaya Dia bisa kita lihat, Dia berkenosis. Kenosis artinya ya, mengosongkan diri sendiri dan datang dalam rupa manusia. Jadi Tuhan Yesus sebelum Dia berkenosis ya, seperti yang dalilnya di Filipi 2 ayat 7, Tuhan Yesus itu sudah mengutus para nabinya seperti yang Dia firmankan di Matius 23 ayat 34. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu para nabi-nabi ya, kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat ya, dan para ahli kitab. Jadi Tuhan Yesus sudah mengutus para nabinya. Tetapi kenapa harus Dia sendiri yang turun? Ingat, kenapa harus Dia sendiri yang turun? Iya, betul. Jadi gini, nabi sebesar apapun ya, seperti Nabi Musa, itu nabi besar ya, tidak akan bisa menyelamatkan kamu dari segala dosa-dosamu, tidak bisa menebus kamu dari kerajaan maut, atau tidak bisa menebus kamu dari hukum Tuhan. Mau malaikat, mau malaikat,
Aduh, bukan Tuhan yang menciptakan dosa. Oke. Iya, Tuhan Yesus Kristus adalah Bukan, Allah yang maha baik, tidak pernah menciptakan kekurangan atau ketidaksempurnaan, tetapi Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu begitu sempurna, begitu baik. Jadi Masalah bukan Tuhan ini- Yesus yang menciptakan dosa. Oke, Dosa kan dosa dan pahala itu kan penilaian. Penilaian Dosa dan yang dibuat penilaian. Tuhan kepada manusia. Dosa kan, dosa itu kan penilaian antara baik dan buruk kan ya. Dosa itu bukan penilaian. Kamu tahu nggak arti dosa apa? Dosa kejahatan yang Dos- buruk. Dosa itu adalah dalam bahasa Yunani hamartia ya, pelanggaran atau Ya, dalam tidak bahasa tepat Indonesia sasaran. lah. Ya. Nah, dosa itu tidak tepat sasaran artinya kamu itu Ya, melanggar kesalahan. apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Makanya Tuhan, kejatuhan betul. Adam dan Hawa ke dalam dosa itu ketika mereka melanggar hukum Tuhan, yang dimana mereka disesatkan oleh iblis. Nah, seperti itu ya. Saya rasa udah cukup dulu saudaraku. Soalnya pertanyaan banyak kali melebar kemana-mana. Jadi ingat Oke, ya, saudaraku, makasih, ingat saudaraku ya. Oke. Kenapa harus Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Kenapa Karena dia harus tidak turun? ada, ya karena tidak ada yang bisa menebus kita dari Berarti Tuhan- hukumnya. berarti Ya dengar dari dulu Tuhan yang sudah tidak percaya lagi dengan apa yang diciptakannya gitu. Ya begini Nadine, ingat ya. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib dari hukumnya sendiri. Gitu ya. Terakhir Terima Kak, kasih. terakhir Kak. Apakah Kakak percaya bentuk Yesus itu seperti yang digambarkan oleh patung? Ya, Tuhan Yesus tidak ada di patung. Tapi saya percaya Tuhan Yesus akan datang nanti di hari kiamat sebagaimana dilihat oleh para apakah rasul. bentuknya itu seperti itu? Ya saya nggak tahu. Orang Yesus bukan ada di patung itu. Itu kan seni, Iya. itu kan penggambaran manusia saja, gitulah penggambaran manusia saja. Oke. Berarti Nah, kita boleh taruh patung apa aja? Ya kami tidak pernah menyembah patung, orang Kristen tidak pernah menyembah Ya, patung karena itu saya berhala. paham soal itu. Saya Nah, paham. jadi gitu aja saudaraku, nanti kita akan lihat bersama-sama Tuhan Yesus datang di hari kiamat ya. Kamu nanti akan melihat Tuhan Yesus juga di hari kiamat saudaraku. Ya, Kak. kamu, Semoga dapat aku, hidayah ya Kak. kamu. Assalamualaikum. Ya sudah dapat dari Tuhan Yesus saudaraku. Makasih. Kita dapat Waalaikumsalam. anugerah. Ya, Kalau terima perlu kasih khawatir. Nadine. Ya. Kita tidak mendapat anugerah, tidak perlu khawatir. Ya, kita sudah dapat hidayah ya, anugerah lagi, kasih karunia dari Tuhan Yesus ya. Kami yang rugi, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap Allah yang Maha Kuasa. Yang rugi adalah Gimana, Kak? kita kalau meninggalkan kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku. Ya, selamat sore Berslina. Halo Kak, selamat sore. Iya, silakan saudaraku, Ya, saudariku. shalom. Ya, saya juga Kristen Protestan. Kalau kaknya mungkin dari Ortodoks ya. Mm-mm. Ya. Hah? Maaf Kak, ini saya bukan bertanya tapi Kakak dari sekedar Ortodoks, meluruskan bukan, saja. bukan. Oh, Eh, apa Mak? ini Kak, Enggak, tadi tunggu dulu. kan Sebelumnya ada kamu beberapa ngomong apa? Ih, Tunggu, saudari Sister Bersilina bentar. kita yang Tunggu, Sister Bersilina bentar. Silakan Megana. mungkin kurang pemahaman bagusin dulu jaringannya. Tadi dia bilang apa sih Bang Amin? Kak Mikana ada Yesus adalah Kakak dari Allah. Ortodok, kakak dari Ortodok ya gitu. Bukan dari Ortodok. Salah lagi. Ya, di sini kita memberitakan Injil, tidak membawa atribut gereja, tidak membawa denom, tapi kita membawa nama Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Thank Ya, you, gitu ya. Selamat. Berselina, mungkin bagusin dulu jaringannya. Soalnya itu apa namanya? Cuman 2 titik.
Ya, selamat sore Ren. Selamat sore Ren. Ayo main Kak. Main apa? Selamat sore Fajar. Iya, selamat sore Kak. Ya, Kak, saya silakan. bertanya sana ya dengan Abang Amir. Ini saya mau Amin. bertanya. Oh iya, Amin. Gitu. Kalau Saya- berdoa pasti amin. ya sebelumnya shalom untuk rekan Kristiani dan assalamualaikum untuk salam toleransi lah untuk kita semua ya. Jadi gini Kak, Salam toleransi bukan toleransi. iya toleransi. Nah itu. Iya. Jadi gini Kak, kan ini kita ngebahas tentang Yesus adalah Allah kan ya, betul kan? Nah, itu menurut saya sih Kak, saya juga sebagai orang Kristen, kalau memang ada istilah judul kayak begini, saya cuma ngasih saran ya. Banyak perdebatan Kak, saya udah mengikuti alurnya ini kayak udah beda gitu. Kalau memang dipahami secara Alkitab ya kan, dari Alkitab aja gitu Kak, kalau memang gitu loh. Jadi ada di Alkitab tertulis kan Keluaran 20 ya kan ayat 1. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya kan, betul nggak? Nah, terus ada lagi, Brother Fajar, Anda punya Alkitab gak, Brother Fajar? ada. Bisa saya minta tolong saya bukakan Yohanes 1 ayat 1? Boleh. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta. Man, lo kok nggak ada? Ini karena kok hilang? Saya nyanyi langsung terangkat Fajarnya. Ya, mana dia? Oke. Thank you. Kami Kana. Saudaraku Muhammad Nasir, pertanyaannya apa? Kak, tolong jelasin aturan 10 perintah Allah sama 5 perintah gereja boleh? Apa gimana? Tolong jelaskan 10 perintah Allah sama 5 perintah gereja. 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ada di di Keluaran 20. Tolong jelaskan Kak. Tolong bacakan. Silakan Bang Amin, Keluaran 20. Bentar ya. Keluaran 20 ayat jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Itu Mikana. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Ini ya. Oh, yang di bawah nih. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya
Terus apa lagi Pak Muhammad? Itu 5 perintah gereja atau 10 perintah Allah, Bang? 10 perintah. Ya, 5 perintah gereja lagi, Bang. 5 perintah gereja saya tidak tahu dan saya tidak menemukan di dalam ayat Alkitab. Kalau kamu bisa menemukan ada 5 perintah gereja, silakan. Mohon maaf, Abang Nasir asal agama Katolik. Sekarang Nasir memeluk agama Islam. Saya nggak mau peduli Anda mau memeluk agama apapun, itu adalah hak Anda. Karena begini, Abang, dari kitab kita sendiri dia mengatakan jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu perintah Allah. Ya, terus? Karena di sini ada yang kemarin DM tanya, jadi kebetulan orangnya ada di sini, jadi biar jelas. Maksudnya apa sih? Kagak ngerti. Mau DM itu DM ya urusan kamu. Ada yang DM Abang, maaf. Ini 2 kali tadi. Katanya kamu mau Terus sangkut pautnya dengan sister Mikana di mananya? Berada. Sebentar. Ya, gimana, sudah belum? Untuk sementara cukup dulu, Kak. Yang DM Oke, kamu makasih. sangkutnya dengan Mikana bagaimana makanya? Saya bingung. Iya, oke. Makasih Muhammad Nasir ya. Oke. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Muhammad Nasir yang cakep dan manis. Masa saya sewot, saya senyum-senyum begini? Masa ada orang sewot senyum Mikana ketawa? Bentar dulu ya, saya klarifikasi ya. Ada di sini ya, seorang apologet juga minta naik. Itu saya dengar sendiri dari video ya, video beliau yang mengatakan Yesus masih punya Allah lagi, dan silakan nanti lihat di videonya yang berjudul Wenes Samuel Syahaan, dan itu di situ beliau mengatakan Yesus masih punya Allah dan membenarkan tafsiran saksi Yehova bahwa Yesus itu firman atau suatu Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 1 kan kalau tafsiran saksi Yehova, Yesus itu adalah hanya firman yang merupakan suatu Allah doang gitu ya. Jadi bukan Allah itu sendiri. Padahal jelas di Yohanes 1 ayat 1 Hologos adalah Allah itu sendiri ya. Hologos adalah Allah itu sendiri, saudaraku. Bukan suatu Allah. Jadi mohon maaf, saya tidak mau berdebat sesama Kristen karena di sini, karena saya itu panggilan saya memberitakan Injil, tetapi hal-hal yang menuduh saya itu bidat oneness gitu, saya harus luruskan. Bahkan juga ada seorang hamba Tuhan mengatakan kemanusiaan Yesus itu ciptaan. Ya. Dia yang mengatakan kemanusiaan Yesus ciptaan. Kemanusiaan Yesus bukan ciptaan ya. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri berkenosis, hadir di dalam rahim Bunda Maria sebagai manusia. Gitu ya. Karena saya selalu dituduh bidat oneness gitu ya. Sementara label saya adalah Kristen. Label saya anak Tuhan Yesus. Jadi manusia yang membuat label-label seperti itu. Kalian siapa melabeli saya seenak kalian saja? Karena kita itu yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Allah, berarti labelnya adalah Kristen. Identitasnya adalah anak-anak Allah, Kristen sejati gitu. Jadi kita harus berdasarkan apa kata firman Tuhan, bukan apa kata manusia. Sorry, saya tidak mau berdebat ya, karena Tuhan Yesus tidak perlu diperdebatkan. Kita memberitakan Injil, memuliakan, meninggikan namanya. Dan kita imani Yohanes 12 ayat 32, apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi tinggikan namanya, muliakan dia setinggi-tingginya, jangan rendahkan. Makanya banyak orang yang ngaku-ngaku apologet tapi merendahkan Tuhan Yesus.
Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan kamu pembuat kejahatan, karena kamu mengatakan Yesus masih punya Allah lagi, Yesus masih punya Tuhan lagi. Orang kan yang belum percaya sama Tuhan Yesus pasti berpikir, kalau Yesus masih punya Allah lagi, mending aku menyembah Allahnya Yesus. Makanya nggak heran kenapa ya RT sebelah mengatakan semoga Tuhannya Yesus memberkati. Kenapa kalian sendiri yang mengatakan Yesus masih punya Allah lagi? Kalianlah yang menjauhkan orang-orang jauh dari Tuhan Yesus. Kenapa? Kalian telah merendahkan Tuhan Yesus, membuat Tuhan Yesus itu rendah, masih punya Allah lagi. Karena Tuhan kita itu Esa, Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Saya udah 2 jam menunggu Kak. Iya, sabar ya. Oke, kita naikkan lagi teman-teman. Tuhan Yesus menyuruh kita memberitakan Injil, meninggikan namanya, memuliakan Dia, bukan berdebat. Jadi di room saya itu nggak ada perdebatan ya. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Kak, aku dari kemarin sore belum diangkat-angkat gitu. Farid. Saksi Jehovah, Mormon juga menganggap Yesus itu bukan Bapa. Yesus berbeda dari pribadi Bapa. Itu Saksi Jehovah dan Mormon. Ya, selamat sore Farid. Ya, sore. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Sebelum Shalom juga TikToker. Sorry baru masuk. Habis meet. Halo Bikro. Dewi Mul. Selamat sore. Selamat sore Dewi Mul. Waduh. Tadi Mila Hamid